2.000 sekian orang menderita positif COVID hari ini di Semarang. Bahwa data yang ada di kami, sampai hari ini ada 470 sekian orang yang terkena COVID. Maka kalau itu yang disampaikan Pak Wiku benar dari beliau sendiri, teman-teman wartawan tanya saja sama Pak Wiku. Barangkali Pak Wiku punya pandangan lain, atau Pak Wiku barangkali juga keliru membaca data. Ya saya enggak paham, tapi insya Allah kami hari ini selalu melakukan hal-hal untuk memutus mata rantai di Kota Semarang, sembari tetap membuka ruang-ruang aktivitas sosial budaya ekonomi di kota ini. Jadi semuanya sejauh ini masih terkendali dengan baik, masih tinggi, iya masih tinggi 470-an. Tapi saya rasa angka itu tidak yang tertinggi di Indonesia. Ya, kami sudah berkomunikasi sama Pak Gubernur terkait sama keinginan beberapa kawan-kawan yang mengelola bioskop. Kata beliaunya, Pak Wali, kalau masih melihat angka di Kota Semarang masih 470-an, saran saya jangan dulu. Nanti kalau sudah semakin turun, semakin landai, nanti baru pikirkan untuk membuka bioskop. Ya, saya manut karena apapun, beliau ini kan juga punya perhatian terhadap daerah-daerah termasuk Kota Semarang. Kita ikutin aja, kita yakin semuanya berpikir yang terbaik untuk bangsa negara termasuk kota ini. Kami ini kan melakukan semua aktivitas yang diharapkan mampu kemudian membuat situasi kota ini tidak terpaku pada persoalan kesehatan saja. Aspek kehidupan di kota ini kan beraneka ragam, sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Kalau orang pengen sehat, kita arahkan ke kesehatan, saya setuju. Tapi jangan sampai kemudian karena fokus di kesehatan, semuanya berdiam diri di rumah, aktivitas semuanya dilakukan dari rumah. Kalau nggak bisa mereka ketakutan di rumah, lama-lama mereka nggak ada pendapatan, lama-lama mereka nggak makan, mati juga, meninggal juga. Maka disinilah letak gas dan rem. Saya meminjam istilahnya Pak Presiden, gas dan rem ini kepala daerah harus mampu mengatur dengan baik. Pada saat kemudian kebutuhan aktivitas sosial budaya ekonomi ini meningkat, kita lepaskan pelan-pelan. Mereka bisa bergerak asal sesuai SOP kesehatan. Nah, pada saat itu mereka mampu jaga, meskipun perlahan, meskipun lambat, situasi ini akan terus tumbuh, tapi juga warganya selalu sehat. Sedikit-sedikit dilonggarkan, saya yakin kalau semuanya pakai masker, selalu bersih-bersih, badan termasuk tangan, selalu jaga jarak, COVID-nya pasti nggak akan menular, kan gitu. Saya yakin punya keyakinan begitu. Maka untuk melihat keseriusan masyarakat, kita ini selama 2 minggu ini terus kita lagi aktifkan yang namanya pantauan masyarakat memakai masker. Teman-teman Satpol ini turun kemana-mana, mereka kemudian memberikan sanksi secara langsung, bisa teguran, bisa kemudian aktivitas sosial berupa nyapu, membersihkan lingkungan, atau bahkan EKTP-nya bisa disita teman-teman Satpol. Itu yang terus kita lakukan setiap hari untuk mengingatkan masyarakat. Termasuk tes COVID ditingkatkan terus mereka? Oh iya, itu juga masih terus dilakukan, dan menurut saya nih, ya kan, kalau yang direkomendasikan untuk swab maupun rapid ini kan perbandingannya 3.500 per 1 juta penduduk. Di kita ini udah 48.000, kita ini udah sisa banyak-banyak. Jadi kita lakukan upaya yang terbaik, tapi jangan sampai kemudian karena ketidaktahuan atau ketidakkeselarasan data yang dari sana itu, seperti tadi Pak Wiku menyampaikan hal yang justru menimbulkan kegalauan, keresahan di Kota Semarang. Dianggapnya kita nggak melakukan apa-apa, ya ini harus kita perbaiki bersama-sama.